warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Eris Ayu Puspitasari dengan nomor NIM 2310212 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis perbandingan hukum, hukum perlindungan data pribadi, studi komparatif GDPR Uni Eropa, dan UU PDP Indonesia. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pelindungan data pribadi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Hampir seluruh kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pemerintahan, dilakukan melalui sistem elektronik yang melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Kondisi ini menyebabkan data pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi, tidak hanya sebagai alat identifikasi, tetapi juga sebagai alat komoditas yang bernilai ekonomi dan strategis. Namun, meningkatnya pemrosesan data pribadi juga diikuti oleh meningkatnya risiko pelanggaran privasi. Kasus kebocoran data, penyalahgunaan data, serta pemrosesan data tanpa persetujuan subjek data semakin sering terjadi. Selain itu, karakter-karakter teknologi digital yang bersifat lintas batas menyebabkan data pribadi dapat dengan mudah berpindah antar negara. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak lagi dapat dipandang sebagai isu hukum nasional semata, melainkan telah berkembang menjadi isu hukum global yang menuntut adanya standar perlindungan yang kuat dan efektif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi perlindungan data GDPR dan UU PDP. Yang pertama itu, GDPR sebagai standar perlindungan data Uni Eropa. GDPR merupakan regulasi yang berlaku di seluruh Uni Eropa dan mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif, baik bagi warga negara Uni Eropa maupun pihak lain yang memproses datanya. Lalu yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai regulasi perlindungan data di Indonesia. Indonesia mengesahkan UU PDP sebagai regulasi nasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia. Yang ketiga itu pentingnya perbandingan kedua regulasi. Perbandingan diperlukan untuk menilai apakah UU PDP Indonesia telah sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh GDPR, karena GDPR itu sering dianggap sebagai benchmark global. Oleh karena itu, membandingkannya dengan UU PDP akan menunjukkan posisi Indonesia dalam peta perlindungan data internasional. Lalu untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai konsep data pribadi. Yang pertama itu ada definisi data pribadi dalam GDPR. Jadi dalam GDPR itu data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau diidentifikasi. Definisi ini dirancang sangat luas agar mampu menjangkau berbagai bentuk data yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Lalu yang kedua itu ada identifikasi langsung dan tidak langsung. GDPR mengakui bahwa identifikasi individu tidak hanya dilakukan secara langsung melalui nama atau nomor identitas, tetapi juga secara tidak langsung melalui kombinasi data tertentu seperti data lokasi, data daring, alamat IP, atau identitas digital lainnya. Lalu yang ketiga ada konsep data pribadi dalam UU PDP Indonesia. Jadi UU PDP Indonesia itu mengadopsi konsep data pribadi yang serupa dengan GDPR, yaitu data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Selain itu, UU PDP membagi data pribadi ke dalam data pribadi umum dan data pribadi yang bersifat spesifik berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Kalau dilihat dari konsepnya itu, baik GDPR maupun UU PDP sama-sama mengakui bahwa data pribadi tidak hanya terbatas pada identitas formal, tetapi juga mencakup data yang memungkinkan identifikasi secara tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa Indonesia secara konseptual sudah mengikuti perkembangan perlindungan data modern seperti yang diatur dalam GDPR. Namun, pembagian data pribadi dalam UU PDP ke dalam kategori umum dan spesifik menunjukkan adanya pendekatan administratif dalam pengelolaan data. Berbeda dengan GDPR yang langsung menempatkan seluruh data pribadi dalam kerangka perlindungan hak individu, UU PDP masih menekankan klasifikasi untuk menentukan tingkat perlindungan. Perbedaan ini nantinya berpengaruh pada bagaimana perlindungan data diterapkan dalam praktik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis konsep data pribadi. Kesamaan definisi data pribadi dalam GDPR dan UU PDP menunjukkan bahwa Indonesia secara konseptual telah mengadopsi standar internasional perlindungan data terutama dalam memahami identifikasi individu di era digital. Namun terdapat perbedaan pendekatan perlindungannya, di mana GDPR menempatkan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental, sedangkan UU PDP Indonesia masih menekankan pengaturan administratif nasional. Perbedaan ini berdampak langsung pada posisi subjek data, di mana subjek data Uni Eropa memiliki kontrol hukum yang lebih kuat dan aktif dibandingkan subjek data di Indonesia. Pada tahap analisis dapat dilihat bahwa meskipun definisi data pribadi antara GDPR dan UU PDP itu hampir sama, tetapi pendekatan dan perlindungannya itu berbeda. GDPR memberikan perlindungan berbasis hak fundamental sehingga subjek data memiliki posisi yang kuat dalam mengontrol penggunaannya. Sementara itu, di Indonesia perlindungan data masih bersifat administratif sehingga peran subjek data belum sepenuhnya aktif. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa secara implementasi tingkat perlindungan data di Indonesia itu belum setara dengan GDPR.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip perlindungan data. Yang pertama itu ada prinsip perlindungan data dalam GDPR. GDPR mengatur prinsip perlindungan data secara rinci, teknis, dan operasional. Prinsip-prinsip seperti lawfulness, fairness, transparency, purpose limitation, data minimization, akurasi, storage limitation, integrity, dan confidentiality, serta accountability dirancang agar dapat langsung diterapkan dalam praktik pemrosesan data. Selain untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut, pengendali data juga dibebani untuk membuktikan kepatuhan mekanisme akuntabilitas sehingga perlindungan data bersifat preventif. Lalu yang kedua ada prinsip perlindungan data dalam UU PDP Indonesia. UU PDP Indonesia juga mengatur prinsip perlindungan data antara lain melalui persetujuan subjek data, pembatasan tujuan pemrosesan, keamanan data, dan akuntabilitas pengendali data. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya kesamaan nilai dasar dengan GDPR, khususnya dalam menjamin bahwa pemrosesan data dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Namun, pengaturannya itu masih bersifat umum dan normatif, serta belum seluruhnya diarahkan pada aspek teknis pelaksanaan. Lalu yang ketiga, ada perbedaan tingkat kedalaman pengaturan prinsip. Perbedaan utama antara GDPR dan UU PDP terletak pada kedalaman dan tingkat operasionalisasi prinsip. Beberapa prinsip penting dalam GDPR seperti data minimization, privacy by design, dan data portability belum diatur secara eksplisit dalam UU PDP. Hal ini menyebabkan penerapan prinsip perlindungan data di Indonesia masih sangat bergantung pada kebijakan internal, pengendali data, dan peraturan pelaksana. Jika dibandingkan, GDPR tidak hanya menerapkan prinsip perlindungan data sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai standar teknis yang wajib diterapkan dalam setiap tahap pemrosesan data. Prinsip-prinsip tersebut memaksa pengendali data untuk berpikir sejak awal mengenai perlindungan privasi bahkan sebelum data diproses. Sementara itu, UU PDP Indonesia masih berada pada tahap normatif, yaitu menegaskan nilai dan kewajiban umum tanpa memberikan panduan teknis yang rinci. Akibatnya, perlindungan data di Indonesia cenderung bersifat reaktif, sedangkan GDPR mendorong perlindungan yang bersifat preventif dan sistematis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak subjek data. Yang pertama itu ada hak subjek data dalam GDPR. GDPR memberikan hak yang sangat luas kepada subjek data sebagai pemilik data pribadi. Subjek data berhak untuk mengakses data pribadinya, meminta perbaikan atau penghapusan data, memindahkan data ke pengendali lain melalui hak portabilitas data, serta menolak pemrosesan data yang didasarkan pada profiling atau pengambilan keputusan otomatis. Pengaturan ini menempatkan subjek data sebagai pihak yang memiliki kontrol aktif dan berkelanjutan atas penggunaan data pribadinya. Lalu yang kedua itu ada hak subjek data dalam UU PDP Indonesia. Dalam UU PDP Indonesia, hak subjek data telah diakui dan diatur, antara lain hak untuk memperoleh informasi, hak akses terhadap data pribadi, serta hak untuk menghapus atau memusnahkan data pribadi. Namun, pengaturan mengenai hak portabilitas data dan hak untuk menolak pemrosesan data berbasis profiling belum diatur secara tegas dan rinci. Akibatnya, ruang gerak subjek data dalam mengendalikan pemrosesan datanya masih terbatas. Lalu selanjutnya ada tingkat kontrol subjek data atas data pribadi. Perbedaan pengaturan hak tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kontrol subjek data. GDPR memberikan posisi yang kuat dan aktif kepada subjek data dalam seluruh siklus pemrosesan data. Sebaliknya, dalam UU PDP Indonesia, subjek data cenderung berada pada posisi pasif karena pelaksanaan haknya sangat bergantung pada kebijakan dan mekanisme pengendali data. Nah, jika dibandingkan lebih jauh, hak-hak subjek data dalam GDPR mencerminkan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang dimana individu memiliki kendali nyata atas data pribadinya. Hak portabilitas dan hak menolak profiling, misalnya, memberikan kekuatan bagi subjek data untuk berpindah layanan dan melindungi dirinya dari keputusan otomatis yang merugikan. Sementara itu, dalam UU PDP Indonesia, meskipun hak subjek data telah diatur, pengaturannya belum memberikan kontrol yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data di Indonesia masih berorientasi pada pengaturan administratif, bukan pada pemberdayaan subjek data secara penuh. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke lembagaan pengawas perlindungan data. Yang pertama itu ada otoritas pengawas dalam GDPR. GDPR mewajibkan setiap negara anggota Uni Eropa memiliki Data Protection Authority yang bersifat independen. Otoritas ini memiliki kewenangan pengawasan, investigasi, dan penjatuhan sanksi sehingga perlindungan data dapat ditegakkan secara efektif. Yang kedua itu ada pengawasan perlindungan data di Indonesia. Dalam UU PDP Indonesia, lembaga otoritas perlindungan data pribadi belum terbentuk secara operasional. Pengawasan masih berada dalam lingkup pemerintah dan bersifat sektoral sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Lalu yang ketiga, dampak kelembagaan terhadap penegakan hukum. Perbedaan kelembagaan ini menyebabkan penegakan hukum perlindungan data di Uni Eropa lebih kuat dan konsisten dibanding Indonesia. Keberadaan otoritas pengawas yang independen dalam GDPR menjadi kunci utama efektivitas perlindungan data. Tanpa lembaga independen, penegakan hukum akan lemah dan hak subjek data sulit ditegakkan. Hal inilah yang saat ini masih menjadi tantangan terbesar dalam implementasi UU PDP di Indonesia.
Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai sanksi atas pelanggaran data pribadi. Yang pertama, sanksi dalam GDPR. GDPR mengatur sanksi administratif yang sangat tegas berupa denda hingga 20 juta euro atau 4% dari omset tahunan global perusahaan. Besarnya sanksi ini dirancang untuk menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan preventif sebelum terjadinya pelanggaran. Lalu yang kedua, sanksi dalam UU PDP Indonesia. UU PDP Indonesia mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Namun, nilai denda yang diatur relatif lebih kecil dan penerapannya masih bergantung pada mekanisme penegakan yang belum optimal. Lalu selanjutnya ada efektivitas sanksi terhadap kepatuhan. Perbedaan besaran dan penerapan sanksi menunjukkan bahwa GDPR lebih efektif dalam mendorong kepatuhan, sementara sanksi dalam UU PDP Indonesia cenderung bersifat reaktif setelah terjadinya pelanggaran. Jika dibandingkan, sanksi dalam GDPR berfungsi sebagai alat pencegah yang kuat karena ancaman denda yang tinggi memaksa perusahaan untuk memprioritaskan perlindungan data sejak awal. Sebaliknya, sanksi dalam UU PDP Indonesia belum sepenuhnya memberikan efek yang jera yang sama, sehingga kepatuhan seringkali baru diperhatikan setelah terjadi pelanggaran. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstrateritorialitas dan transfer data pribadi. Yang pertama itu ada prinsip ekstrateritorial dalam GDPR. GDPR memiliki daya berlaku ekstrateritorial, yaitu tetap berlaku bagi pihak di luar Uni Eropa sepanjang memproses data pribadi warga Uni Eropa. Selain itu, transfer data pribadi ke negara di luar Uni Eropa hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara melalui mekanisme adequacy decision atau perlindungan tambahan lainnya. Lalu yang kedua ada pengaturan transfer data dalam UU PDP Indonesia. UU PDP Indonesia mengatur transfer data pribadi ke luar negeri secara umum dengan menekankan prinsip perlindungan dan tanggung jawab pengendali data. Namun UU PDP belum mengenal mekanisme penilaian tingkat perlindungan negara tujuan secara rinci sebagaimana konsep adekuasi dalam GDPR. Lalu yang ketiga ada posisi Indonesia dalam standar global perlindungan data. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan bahwa GDPR telah berfungsi sebagai standar global perlindungan data, sedangkan Indonesia masih berada pada tahap penyesuaian dan harmonisasi dengan standar internasional. Prinsip ekstrateritorialitas dalam GDPR menunjukkan bahwa Uni Eropa tidak hanya melindungi data warganya di dalam wilayahnya sendiri, tetapi juga ketika data tersebut diproses di luar wilayah Uni Eropa. Hal ini menunjukkan dampak global karena perusahaan di seluruh dunia harus menyesuaikan kebijakan perlindungan datanya dengan standar GDPR jika ingin berinteraksi dengan pasar Uni Eropa. Sementara itu, perlindungan transfer data dalam UPDP Indonesia masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan mekanisme penilaian tingkat perlindungan negara tujuan. Akibatnya, Indonesia belum memiliki posisi tawar yang kuat dalam lalu lintas data lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berperan sebagai penerima standar global, bukan sebagai pembentuk standar perlindungan data internasional. Untuk slide terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Berdasarkan perbandingan antara GDPR Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua regulasi memiliki kesamaan nilai dasar dalam melindungi data pribadi individu. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam kedalaman pengaturan, kekuatan kelembagaan, serta efektivitas penegakan hukum. GDPR bersifat lebih teknis, preventif, dan berorientasi pada perlindungan hak fundamental subjek data, sedangkan UU PDP Indonesia masih bersifat normatif dan administratif. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan masih berada pada tahap awal harmonisasi terhadap standar perlindungan data global dan belum sepenuhnya mencapai tingkat perlindungan yang setara dengan GDPR. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekeliruan dalam menyampaikan isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.